Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai jokes-jokes dewasa yang ada dalam kartun yang tentunya udah populer dan sering kalian dengar. SpongeBob SquarePants. Well, sebenarnya kita semua mungkin boleh sepakat bahwa serial SpongeBob memang tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi anak-anak. Salah satu hal yang bisa menarik penonton dewasa mungkin dengan menyelipkan jokes-jokes kotor seperti yang ada dalam video ini. Wah, kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung aja kita simak 10 jokes dewasa dan kotor dalam serial SpongeBob SquarePants. Sorry for the case. Jadi orang gak enakan tuh emang gak enak ya guys. Ini bisa kita lihat dalam episode SpongeBob berjudul Overbook. Dalam episode ini, SpongeBob memutuskan untuk menjadi orang yang multitasking. Dia membantu semua orang karena dia nggak enak buat nolak permintaan mereka. Mulai dari Mr. Krabs dengan teleskopnya, Sandy dengan presentasi ilmu pengetahuannya, hingga acara ulang tahun Patrick. SpongeBob benar-benar keteteran karena nggak enak kalau salah satu di antara mereka ada yang kecewa. Nah, dari sekian banyak kesalahan yang dibuat oleh SpongeBob, kayaknya kesalahan paling fatal yang dilakukan dalam episode ini adalah ketika membeli kue ulang tahun untuk Patrick. Karena tidak ada kue lain yang bisa ia beli, SpongeBob harus membeli kue dengan tulisan "Sorry for the skibbies" atau "Maaf untuk skibbies atau kudisnya". Memberi kue ulang tahun dengan tulisan semacam ini sudah sangat jelas, sangat tidak cocok karena seperti yang kita tahu, skibbies atau kudis adalah salah satu penyakit seksual yang bisa menular, salah satunya karena kontak seksual secara langsung. Kalau SpongeBob ngasih kue ini pada Patrick, seolah-olah Patrick kena penyakitnya karena dia selalu berhubungan dengan SpongeBob. Ew, what the f***? Hilangnya harapan. Serial SpongeBob tuh kadang-kadang terlalu dewasa ya. Mereka bisa memberikan sindiran halus kepada setiap kondisi yang dialami oleh manusia. Seperti dalam episode One Crab Trash that literally hit differently when we grow up. Tumbuh dewasa memanglah sulit dan Squidward Tentacles benar-benar paham akan hal ini. Ia harus menghabiskan sisa hidupnya menjadi seorang kasir, sementara mimpinya adalah ingin menjadi seorang pemain klarinet profesional. Nah, dalam episode ini kita bisa melihat bagaimana putus asanya Squidward akan realita yang harus dia hadapi. Saat Mr. Krabs akan mengambil topi $1 juta di TPU Bikini Bottom, TPU nggak tuh? Tanpa ia duga, Squidward datang dengan sekuntum bunga yang langsung ia taruh di salah satu kuburan di sana. Ketika dilihat bukan keluarga atau kerabat, di batu nisannya tertulis, "Here lies Squidward's hopes and dreams," atau harapan dan mimpi Squidward. Scene ini memberitahu kita bahwa harapan dan mimpi Squidward telah mati. Ya ampun, kasihan banget ya Squidward. Tetap semangat ya buat para Squidward di luar sana. Jangan-jangan gue juga Squidward. Balon atau kondom? Apa yang akan kamu lakukan jika partner kerjamu tertidur saat jam kerja? Mungkin kamu bisa mencoba apa yang dilakukan oleh SpongeBob dalam episode The Place That Thing. Saat tukang pos datang ke restoran, Squidward meninggalkan meja kasirnya untuk tidur. SpongeBob yang menganggap hal ini sebagai keadaan darurat langsung membuat sebuah balon berbentuk Squidward. Sangat problem solver ya SpongeBob ini. Namun di sini ada yang perlu menjadi perhatian SpongeBob karena balon yang ia tiup kok bentuknya agak aneh ya. Ini kayaknya bukan balon deh. Sekilas memang tidak ada yang aneh setelah balon itu dirangkai menjadi bentuk Squidward. Tapi saat kita lihat balon itu ditiup satu persatu, kita bisa melihat balon itu seperti kondom. Orang dewasa yang menonton bagian ini mungkin akan sulit untuk berpikir positif. Apalagi buat kamu yang familiar dengan benda ini. Sungguh sebuah jokes yang kotor ya guys. Masih membicarakan tentang ternyata serial SpongeBob tidak hanya menyelipkannya di satu episode saja. Setelah tadi kita temukan dalam episode The Place That Thing, sekarang kita menemukannya dalam episode Karate Island, one of my favorite episode. Dalam episode ini, Sandy berusaha menyelamatkan SpongeBob dari penguasa pulau tersebut, yaitu Master Udon. Namun sebelum menghadapinya, Sandy harus berhadapan dengan beberapa penjahat lain. Salah satunya adalah The Tickler. Well, dari sini sebenarnya nggak ada yang aneh ya dengan plot ini. Tapi pas kita lihat si The Tickler ini ternyata didesain seperti orang Prancis. Dilihat dari aksen bicara dan looknya. Atas dasar ini, banyak orang yang menyebut The Tickler dengan sebutan The Tickler atau si penggelitik dari Prancis. Oke, sejauh ini masih aman ya. Tapi tunggu, sampai kalian search di Google apa itu The
tickler. Ternyata, the French tickler adalah slang words untuk bergerigi. Sorry banget ya kalau di sini pembahasannya agak kotor, tapi ya mau gimana lagi? Bukannya ini yang kalian suka. Seperti yang kalian tahu, kita sih nggak tahu ya. Bergerigi itu memberikan sensasi digelitik pada lawan main. Dan anehnya kita lihat dalam episode ini, The Tickler itu kekuatannya apa? Menggelitiki musuh-musuhnya. Salah satunya Sandy. Yes. Ini sih emang sengaja ya kreator SpongeBob masukin jokes ini. Is that a nose or... Yang satu ini mungkin hanya terpikir oleh orang-orang dengan pikiran kotor saja. Dalam episode As Seen on TV, Krusty Krab berencana untuk membuat sebuah iklan komersial di televisi. Untuk sementara waktu, Squidward mengambil peran sebagai sutradara yang mengarahkan bagaimana iklan ini harus terlihat. Lalu bagaimana dengan SpongeBob? Dia disuruh untuk mengubur dirinya sendiri di tanah. Pantesan ya harapan sama impian Squidward gak tercapai. Emang zolim nih si Squidward. But anyways, saat Mr. Krab datang, ia menanyakan si sponge kuning ini tuh kemana. SpongeBob langsung mengeluarkan sesuatu dari tanah. Well, buat orang-orang dengan pemikiran jernih pasti langsung paham ya bahwa yang muncul dari tanah itu adalah hidungnya SpongeBob. Tapi ada aja nih guys, orang-orang dengan pikiran kotor yang sempat mikir bahwa yang keluar dari tanah itu adalah bagian lain dari tubuh SpongeBob. Iya, bagian itu loh yang panjang. Harga diri. Sebuah prank bisa menjadi kacau ketika kita tidak bisa mengendalikan situasi. Namun, keadaan yang tidak terkendali adalah hal yang kita inginkan dari prank yang dilakukan, ya nggak sih? Seperti SpongeBob dan Patrick dalam episode Pranks a Lot. Dalam episode ini, dua sahabat ini pergi ke toko mainan yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin melakukan prank. Dari sekian banyak mainan, mereka memilih semprotan tidak terlihat yang membuat orang yang terkena semprotannya akan menghilang. SpongeBob dan Patrick awalnya kegirangan karena prank mereka itu berhasil. Mereka bisa menakut-nakuti semua orang yang ada di Bikini Bottom. Hanya ada satu orang yang mengaku tidak takut, yaitu Mr. Krab. Suatu malam mereka berdua datang untuk menakut-nakuti Mr. Krab. Namun keusilan mereka akhirnya terbongkar saat Mr. Krab menyiram SpongeBob dan Patrick. Alhasil mereka ketahuan dalam keadaan telanjang. Ketika scene ini harusnya lucu, sebagian orang menganggap bahwa scene ini cukup dark ya. Mereka melihat scene ini sebagai ajang jual diri, di mana SpongeBob dan Patrick yang telanjang dan imbalannya adalah uang yang mereka pegang. Apa kalian ngerasa scene ini juga menjurus ke sana? Komen di bawah. Pesta celana dalam. While jokes dalam serial SpongeBob memang disembunyikan dalam beberapa adegan, namun terkadang mereka juga memperlihatkan jokes dewasa secara terang-terangan. Episode Midlife Crustacean merupakan satu di antara beberapa episode yang secara terang-terangan memiliki plot dan jokes dewasa. Dalam episode ini, Mr. Krab ingin merasakan kehidupan anak remaja muda lagi, alias ia berusaha mengembalikan masa mudanya. Namun dia salah milih orang untuk jadikan pemandu. Mr. Krab malah join sama SpongeBob dan Patrick. Ketika semuanya terasa membosankan, Patrick mengatakan ada satu pesta yang tidak boleh dilewatkan oleh Mr. Krab, yaitu pesta celana dalam. Bukan sembarang pesta, Patrick bahkan menjelaskan secara detail pesta ini tuh akan seperti apa. Mendapat penjelasan itu, Mr. Krab kembali join ke klubnya SpongeBob dan Patrick untuk menerobos salah satu rumah di Bikini Bottom. Well, di sini Mr. Krab menemukan kesenangan yang dia cari. Namun itu tidak lama karena rumah yang diterobos ternyata rumah ibunya sendiri. Ini sebenarnya cukup lucu dan dewasa secara bersamaan. Gak tau deh, episode ini masih ditayangkan di televisi atau enggak. Jangan jatuhkan sabunnya. Lagi-lagi, niat awal jokes yang didesain bukan untuk orang dewasa, malah sepertinya emang hanya orang dewasa yang ngerti. Salah satunya dalam episode Gary Takes a Bath. Dalam episode ini, SpongeBob berusaha sekuat tenaga untuk memandikan Gary the Snail. Namun ternyata susahnya minta ampun. Mau tidak mau, SpongeBob mencoba untuk menipu Gary agar dia mau berendam dengan cara berpura-pura bahwa di dalam bathtub tersebut ada harta karun yang sangat berharga. Di momen ini, SpongeBob sempat bercanda dengan sabun yang ia punya. SpongeBob mengatakan bahwa itu adalah doubloons atau koin-koin emas harta karun. Tapi penonton, bahkan Gary sendiri tahu bahwa itu adalah sabun. Yang bikin orang ketawa adalah SpongeBob bilang jangan jatuhkan sabun-sabun itu atau don't drop the soap. Roger, look, doubloons. Don't drop them. Look at this brooch. Don't
the soap atau jangan jatuhkan sabunnya di barat sana adalah jokes yang sangat vulgar. Jokes ini berlaku di penjara pria. Itu kan mereka mandinya barengan kan kalau di penjara. Terus kalau misalnya ada yang jatuh sabunnya, itu kan mereka harus ngambil sabunnya itu sambil nuding. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kalau dia nuding? Makanya nih SpongeBob bilang don't the soap atau jangan jatuhkan sabunnya. Jokes ini benar-benar mereferensikan ke arah sana karena scene ini ada di kamar mandi, dan kalau kalian lihat lagi si SpongeBob itu mengucapkan dialog ini penuh makna. Si SpongeBob mengucapkan dialog penuh makna ini sambil berkedip. Bahasa pelaut. Sailor Mouth is one of the best SpongeBob episode ever made. Episode ini menceritakan tentang SpongeBob dan Patrick yang menemukan kosakata baru di tempat sampah belakang Krusty Krab. Kosakata yang mereka temukan adalah kata-kata kasar dan jorok yang biasanya keluar dari mulut para pelaut. Namun dengan ketidaktahuan dan keidiotan SpongeBob dan Patrick, mereka berani-beraninya bawa kata-kata itu di hadapan warga Bikini Bottom. Tidak ada yang suka dengan kata tersebut. Yang jeniusnya adalah serial ini memutuskan untuk menggunakan suara lumba-lumba dan suara lainnya untuk menyensor kata-kata tersebut sehingga membuat episode ini terasa lucu dan menggelikan. Apalagi jika kita lihat di ending episode di mana Mama Krabs juga mengatakan kata-kata kotor, tapi ternyata itu adalah suara dari Pak Tua Jenskin. Ini episode yang kocak sih. Anemone. Jokes dewasa terakhir yang satu ini pastinya akan membuat kalian tidak menyangka. Karena perilaku SpongeBob ini secara tidak sadar ternyata cukup mesum juga ya. Jadi pada episode Your Shoes Untied, ada sebuah scene di mana saat itu SpongeBob sedang menonton televisi dengan semangat. Saat SpongeBob sedang berganti-ganti channel, akhirnya SpongeBob menghentikan pencarian channelnya pada tayangan anemon laut yang sedang menari-nari. Nah, hal yang membuat kita merasa aneh dengan perilaku SpongeBob yaitu saat Gary tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut dan membuat SpongeBob kaget hingga ia tiba-tiba mengganti channel TV-nya tersebut dalam keadaan panik. SpongeBob mengklaim kepada Gary bahwa dia hanya sedang mencari channel olahraga, bukan yang aneh-aneh. Tapi ya, masa iya sih channel olahraga ya guys? Ya jelas bukan ya guys, dengan tontonan anemon laut yang sedang menari-nari seperti itu dan membuat reaksi SpongeBob menjadi semangat, tentu SpongeBob sebenarnya saat itu sedang menonton film laut, bukan hanya sekedar anemon menari. Coba deh kalian lihat dan perhatiin anemon itu. Terdapat lubang di tengahnya dan menggeliat seperti itu. Wah, gak disangka-sangka banget sih ini. Bener-bener di luar nalar. Oke guys, itu dia jokes bahasa dalam serial SpongeBob. Semoga kalian bisa terhibur. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini sudah hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.